Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa di dalam renungan rohani Aku Percaya. Puji nama Tuhan. Saya mengajak kita semua pada hari ini untuk bersama-sama kita merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam satu bagian perjanjian baru dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Hari ini judul firman Tuhan yang saya sampaikan adalah pembaharuan. Haleluya. Apa yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini adalah Tuhan mau saudara dan saya dalam kehidupan kita, selama kita mengiring Yesus, selama kita ikut Yesus menjadi anak-anak Tuhan, hendaknya hidup kita setiap hari diperbaharui. Hati kita, pikiran kita menjadi pribadi-pribadi yang baru, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dengan sesuai oleh pembaharuan budimu. Kata pembaharuan, saya selidiki di dalam artinya adalah merupakan perubahan sifat seseorang yang adalah tindakan Allah dalam memberikan kehidupan rohani kepada orang-orang yang berdosa, yang bertobat. Dikatakan orang yang berdosa yang mau bertobat ketika ia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan dalam Titus pasal yang ketiga ayat kelima. Dikatakan di sana, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Peranan yang sangat penting yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam pembaharuan jiwa, kehidupan seseorang sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Itu sebabnya Roh Kudus mengerjakan pembaharuan yang luar biasa. Maka setiap kita orang-orang percaya, setiap saudara dan saya, hendaknya senantiasa kita meminta pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menuntun saudara dan saya mengalami pembaharuan itu, mengalami kebaikan Tuhan itu. Mintalah kuasa Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus setiap pagi, setiap hari. Untuk apa? Untuk saudara dan saya, setiap hari kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, agar kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kita percaya semua karena kebaikan Tuhan. Tetapi kebaikan Tuhan tidak dengan begitu saja kita terima. Artinya harus ada respon yang benar, harus ada respon yang baik dari kehidupan kita. Artinya ketika saudara dan saya percaya dan sungguh-sungguh menjaga hidup kita di dalam kekudusannya Allah, kekudusannya Tuhan, maka pembaharuan yang saudara dan saya kita rindukan, atau pengharapan yang saudara dan saya kita percayai di dalam Tuhan, pasti akan terjadi bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Dan dikatakan saudara, dalam arti pembaharuan itu tersebut, orang yang bertobat itu tidak hanya menerima kehidupan ilahi, tetapi ia juga menerima karakter yang baru. Puji Tuhan. Orang yang sudah bertobat, orang yang sudah menerima Roh Kudus untuk menuntun kehidupannya, pasti karakternya tidak akan sama lagi dengan karakter yang dulu. Orang yang sudah lahir baru adalah orang-orang yang sudah benar-benar memberikan hati dan pikirannya, seluruh hidupnya untuk kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, hari ini sama-sama kita akan belajar bagaimana kita dapat menerima perubahan tersebut. Ada dua poin penting yang hari ini sama-sama kita akan belajar. Yang pertama, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tadi di Roma 12 ayat kedua, di ayat awal kita sudah sama-sama mendengar, ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekali lagi ini saya tekankan, tidak akan ada yang namanya mujizat terjadi, tidak akan ada yang namanya berkat Tuhan tercurah tanpa yang namanya pertobatan. Oleh sebab itu, kenapa saya berkata pertobatan itu penting? Karena pertobatan itu adalah
perubahan. Dan ketika saudara dan saya hari ini mau benar-benar rendah hati, berubah di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan menahan berkat-Nya bagi setiap kita yang percaya. Dibutuhkan kerendahan hati bagi yang namanya berkat Tuhan. Dibutuhkan kerendahan hati, yaitu untuk menerima sebuah perubahan hidup yang luar biasa, yang indah. Ada banyak orang-orang yang ingin perubahan hidup. Ada banyak orang-orang yang menginginkan perubahan dalam ekonominya, perubahan dalam rumah tangganya, perubahan di dalam keluarganya untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih indah. Tapi gak banyak orang yang mau berubah sungguh-sungguh. Gak banyak orang yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, hari ini firman Tuhan kita dengar, kita terima. Ketika saudara dan saya hari ini dengan rendah hati, sekali lagi, rendah hati untuk datang kepada Tuhan. You have to humble yourself before God. Then God will make a way. Dan Tuhan akan mengadakan jalan. Tuhan akan memberi jalan keluar. We have to humble ourselves before God. Kita harus datang sama Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan sayang sama orang yang rendah hati. Dan merubah pikiran, semua pikiran yang jahat, pikiran yang negatif, pikiran yang lama, menjadi pikiran yang benar, pikiran yang kudus di dalam Tuhan. Dan kita harus meminta pertolongan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menolong saudara dan saya, untuk membantu setiap kita, agar kita boleh berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah rendah hati datang berubah. Rendah hati minta sama Tuhan. Rendah hati untuk apa? Untuk bertobat kepada Tuhan. Saya percaya setiap doa-doa kita, setiap apapun yang kita inginkan, kita rindukan, Tuhan berikan bagi setiap kita orang-orang percaya. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu terlebih dahulu. Maka saya akan jelaskan sedikit. Pembaharuan budi di dalam bahasa aslinya artinya metanoia. Pembaharuan artinya metamorfosa. Budi artinya pikiran, yang bahasa aslinya artinya noos. Jadi metamorfosa noos ketika digabungkan menjadi sebuah kata yang berbunyi metanoia. Metanoia adalah perubahan pola pikir. Kalau hari ini saudara dan saya mengubah pola pikir kita, ya, yang tadinya mungkin suka berpikir negatif kepada orang, yang tadinya mungkin suka, mohon maaf, ngomongin orang, yang tadinya mungkin suka berprasangka buruk kepada orang, tidak tahu apa-apa, belum kenal, ya, belum tahu duduk persoalannya. Tapi ada banyak orang hari-hari ini suka menjudge, suka menghakimi. Itu sebabnya, mari hari ini, saudara dan saya, kalau hari ini kita mau melihat perubahan yang besar, perubahan yang indah, perubahan yang luar biasa bagi hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, bahkan kehidupan hatimu, bahkan gak menutup kemungkinan untuk masa depan kita. Mari saudara dan saya, berikan pikiran kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Artinya, ya, jangan pikirkan lagi yang lama, jangan ingat-ingat lagi yang lama. Ampuni, karena orang-orang yang mengampuni akan melihat berkat-berkat Tuhan. Pak Pendeta, susah Pak. Hari ini mari, saudara dan saya, kita ingat firman Tuhan. Tuhan sudah mengampuni saudara dan saya di atas kayu salib 70 kali 7. Saudara dan saya, kita harus mengampuni sebagaimana saudara dan saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pikirkanlah semua yang benar, semua yang baik, semua yang mulia. Di luar itu, saudara, saya sampaikan sederhana, jangan dipikirkan, tidak usah dipikirin. Makanya banyak orang-orang yang hari-hari ini mungkin depresi atau stres karena kurang berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita fokus kepada firman Tuhan, janji firman Tuhan katakan, bahwa Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Orang-orang yang mau berubah, orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau meletakkan hati dan pikirannya di hadapan kuasa Tuhan yang besar, yang kuat, akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa setiap hari. Saya kenal seorang ibu, dan ibu ini saudara, dia bersaksi, dia cerita bahwa ya ini masa-masa pandemi saudara, sangat sulit kehidupan keluarganya,
bahkan juga sampai di titik tidak ada uang untuk pergi ke gereja. Tapi apa yang dia lakukan, saudara, hari Minggu waktu itu ada ibadah bergereja, ibadah tatap muka di Kelapa Gading, saudara. Dia datang beribadah hanya untuk mau menyembah Tuhan, karena dia sangat rindu menyembah Tuhan. Walaupun keadaannya dia tidak punya uang sepeser pun, dia tetap datang untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan segenap hati. Dia benar-benar mau beribadah kepada Tuhan, mau di dalam hadirat Tuhan, dan dia meninggalkan semua kecemasannya, dia melepaskan semua kekhawatirannya, dia mau bersungguh-sungguh meletakkan hati dan pikirannya, berfokus kepada Tuhan, kuasa Tuhan, dan bertobat dari segala jalannya yang salah. Dan apa yang terjadi selesai ibadah, dia WA sama saya, "Pak Pendeta, Tuhan itu luar biasa. Saya sangat-sangat mengucap syukur." Ada orang tiba-tiba WA sama dia, dan isi WA-nya berkata, "Sudah ditransfer ya, GBU." Maksudnya God bless you. Sudah ditransfer ya, sangat luar biasa. Ya, dia sangat-sangat terharu, dia sangat-sangat mengucap syukur, bersuka cita, campur-campur perasaannya. Bahkan dia berkata kepada saya, "Kok Tuhan begitu ajaib ya Pak Pendeta, Tuhan begitu luar biasa menolong kehidupannya." Saudara, dia benar-benar tidak menyangka. Dan dia berkata kepada saya, mungkin jadi ada orang yang transfer sejumlah uang kepada ibu ini. Dia berkata mungkin jumlah ini biasa ya bagi orang lain, tapi bagi kami dan keluarga sangat-sangat berarti dan berharga untuk menyambung kehidupan. Dan dia bersaksi kepada kami bahwa ketika cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika meninggalkan semua yang jahat dan fokus kepada Tuhan, memberikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, memikirkan semua yang benar, memikirkan semua yang indah, hanya mau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang atas kehidupan kita orang percaya. Yang kedua, ya, bagaimana kita dapat menerima perubahan? Alkitab katakan, Roma 12 ayat kedua, dikatakan, "Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini." Saya mau sampaikan sama saudara, bahwa walaupun kelihatannya dunia ini mengajarkan yang berbeda tapi tipis dengan kebenaran firman Tuhan, kebenaran tetap kebenaran firman Tuhan. Saya mau sampaikan sekali lagi, jangan serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini sedang jatuh dengan keinginannya sendiri. Dunia ini jahat. Dunia ini mau supaya saudara dan saya kita lemah. Iblis mau supaya saudara dan saya tidak ikut Tuhan. Iblis mau supaya saudara dan saya, pikiran kita, pikiran yang tidak kudus, pikiran yang sia-sia, pikiran yang cemas, pikiran yang khawatir. Iblis mau agar saudara dan saya berpikir yang kotor, berpikir yang tidak suci. Hari ini mari saudara dan saya tinggalkan semuanya itu, karena semuanya itu sia-sia, tidak ada hasilnya, tidak ada upah di dalamnya. Tapi bersama dengan Tuhan, kalau saudara dan saya tidak menjadi serupa dengan dunia ini, hadiahnya, upahnya, kekekalan, hidup bersama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Bagi orang percaya, ketika saudara dan saya berani ambil sikap, tidak cemas, tidak takut, tidak kompromi dengan dosa, berani berkata no dengan pelanggaran, dengan yang namanya dosa, saudara dan saya, kerajaan sorga ada di pihak setiap kita. Dan apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara dan saya, kita setia, kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya tahu, ada pihak yang mungkin tidak senang. Iblis tidak suka kalau saudara dan saya setiap hari kita tekun di dalam firman Tuhan. Kita tekun menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Tekun diurapi. Iblis akan berusaha memisahkan saudara dan saya dengan kebenaran ini. Oleh karenanya, mari saudara dan saya, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Jangan mau ditipu oleh segala tipu daya muslihat iblis. Jangan mau lagi dibohongi oleh dustanya iblis. Berani berkata tidak, berani mengambil sikap untuk setiap hari membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Cari firman Tuhan, cari Alkitabmu, baca firman Tuhan, tekun berdoa, jangan sampai putus berdoa, jangan sampai lemah, jangan sampai tawar hati, tapi katakan dalam doamu, tolong saya Tuhan, tolong kami Tuhan, beri petunjuk Tuhan. Karena saudara, saya mau sampaikan bahwa firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk, yang menjadi perlindungan dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhanlah yang akan menjadi tuntunan dalam hidup saudara dan saya. Dan iblis tidak mau
kalau saudara dan saya, kita rajin baca firman Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan berkata, R.A. Torrey, this book, artinya Alkitab, your Bible and my Bible, this book will keep you away from sin, or the sin will keep you away from the book. Firman Tuhan akan menjauhkan kita dari dosa. Tapi sebaliknya, dosa pun akan menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya, iblis mau saudara dan saya kita ikut dengan dunia ini. Tapi firman Tuhan menjanjikan hidup kekal, keberhasilan, mujizat, bahkan berkat yang luar biasa kalau saudara dan saya tidak serupa dengan dunia ini. Setialah bersama Tuhan, kuatlah di dalam Tuhan, karena keadaan hari-hari ini mungkin tidak akan membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah, tapi bersama dengan Tuhan selalu ada pertolongan, selalu ada pengharapan. Bersama dengan Tuhan selalu ada mujizat yang besar. Aku percaya. Tuhan Yesus memberkati.